Dan materinya dari semua pertemuan, soalnya dari semua pertemuan, dari mulai pertemuan 8 sampai 14, ini sambil mengingat gitu ya, sambil mengingat dari materi-materi yang sudah kalian pelajari. Oke, Oke, aku share screen kalau gitu ya. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum, Ya, teman-teman? Kak. Oke, thank you. Oke, ada beberapa soal nanti yang akan dibahas. Dan soal ini kayak sebagai pengingat kalian aja gimana caranya menggunakan OBD, terus menentukan matriks, SPL, terus konsistenan dan lain-lain. Nanti file soalnya dan video recordnya bakal aku kirim seperti biasa, oke? Oke. Sebelum belajar, sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Dicukupkan? Oke, kalau misalkan udah siap, kayak biasa aku pengen kalian ketik satu di chat dulu ya. Biar aku tahu kalian udah siap. Oh, oke. Oke, oh, udah pada siap ya. Thank you udah respon. So, ya, kalian bisa mungkin sambil minum, sambil makan juga boleh. Oke, kalau gitu, supaya mempersingkat waktu, di waktu yang 1,5 jam sampai 2 jam ini, kita bakal bahas semua soalnya. Oke? Oke, kita langsung jawab soal nomor satu, teman-teman. Bagian A. Diketahui matrik-matriks berikut. Tentukan serangkaian operasi baris dasar OBD yang mengubah matriks P menjadi Q dan juga Q menjadi P. Dan soal ini kayaknya udah pernah kita bahas ya em, diambil dari latihan tugas kelompok kalau nggak salah. Jadi soal-soal itu diambil dari beberapa tugas kelompok dan juga dari soal-soal tahun lalu. So, soal UAS tahun angkatan aku. So, yeah, please paying attention. So, kita mulai. Untuk menjawab soal nomor A, kayak biasa teman-teman, aku yakin teman-teman udah tahu, P menjadi Q katanya. P menjadi matriks Q. Ini sebagai pengingat gimana cara yang menggunakan operasi baris dasar atau BD. Matriks P menjadi matriks Q. Matriks P diketahui itu kan elemen-elemennya 242, 0, 2, 2, 4, 6, 2, kemudian 8, 8, 0. Gimana caranya supaya dia menjadi matriks Q, gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, kita bisa mengubah angka dua ini, baris pertama ini dikalikan dengan, ditambahkan dengan perkalian dari hasil baris kedua dikalikan dengan min 1 gitu ya. Jadi kita tulis sini operasi baris dasar, baris pertama ditambahkan dengan elemen hasil kali dari baris kedua dikalikan dengan min 1. Dan kemudian kita juga, ini langsung aja biar cepat ya, bisa menambahkan baris ketiga ditambahkan dengan elemen hasil kali dari baris kedua dikalikan dengan elemen atau konstanta minus 2 gitu ya. Dan nanti hasilnya, baris pertama akan tetap, dua ya akan tetap.
baris kedua akan tetap. Jadi 4, 2, 6, 8. Kemudian baris pertama hasil dari OBD ini akan berubah menjadi, ini langsung aja, aku yakin kalian semua udah tahu caranya. Ini menjadi -2, kemudian ini juga -2, dan ini 0 ya. Kemudian ini baris ketiga akan berubah menjadi -6, -2, -10, dan -16. Ya. Dan inilah jawabannya. Oke, jadi ini udah sama dengan matriks Q yang diketahui di soal, yaitu yang ini. Udah sama ya. Maka itulah caranya. Operasi baris dasar dengan operasi seperti ini dapat mengubah matriks P menjadi matriks Q. Itu untuk soal nomor A. Kemudian untuk yang B itu di soal katanya kita diminta untuk mengubah matriks Q menjadi matriks P. Oke. Matriks Q menjadi P. Ya, sebentar ada yang masuk dulu. Oke. Matriks Q menjadi matriks P. Kalau misalkan ditanya matriks Q menjadi matriks P, itu gampang aja teman-teman. Artinya kebalikannya dari operasi baris dasar yang dilakukan ketika kita mengubah matriks P menjadi matriks Q gitu ya. Kebalikan itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini teman-teman. Sebentar aku coba tulis dulu ya matriksnya ya. -2, 2, -2, -2, 6, -10, 0, 8, -16. Oke, ini adalah matriks Q. Oke. Nah, perhatikan di soal yang A, ketika kita mengubah matriks P menjadi matriks Q, itu kan baris 1, 1, 2, -1, 3, 2, -2 gitu ya. Maka di sini pun sama, cuma kebalikannya teman-teman. Kebalikannya itu jadi gini, matriks 1, 2, kebalikan dari -1 kan 1 ya. Kemudian yang kedua tuh matriks 3, 2, kebalikan dari -2 berarti 2 gitu. Oke. Maka ini akan menjadi matriks matriks P nantinya. Baris 2 tetap 2, 4, 2, 6, 8. Kemudian ini menjadi 2, 0, 4, 8. Ini menjadi 2, 2, 2, 0. Oke. Ini udah sama dengan matriks P yang ada di soal. Oke. Maka ingat tadi kalau misalkan disuruh kita mengubah satu matriks menjadi matriks yang lain, kemudian kita juga diminta untuk melakukan kebalikannya, maka operasi baris dasar yang kita lakukan pun kebalikannya dari ketika kita mengubah matriks sebelumnya. Nah gitu ya. Oke. Oke. Soal nomor 1, soal 1.1 udah. Selanjutnya kita akan coba lanjut ke soal berikutnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Kalau nggak ada bilang aman. Kalau ada langsung interupsi. Bagaimana, aman? Ada yang masih bingung di operasi baris dasar? Oke, di chat aman semuanya. Cantika, nyaman, Anara, Nur Aulina, Dinda, Aska, Andika aman semuanya. Oke. Kalau gitu, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor bagian 1.2. Ini masih soal, jadi untuk soal materi ke-8, pertemuan 8 itu ada 3 soal, teman-teman. Soal 1.1 tadi, soal 1.2, dan soal 1.3 gitu. Oke. Nah, maka ini soal nomor 2 dari pertemuan ke-8. Oke, di sini soal 1.2, teman-teman.
total membeli 10 kg jeruk dan 5 kg manggis sehingga seharga ini harusnya 175.000. Sedangkan Titi membeli 2 kg jeruk dan 6 kg manggis seharga 110.000. Berapakah harga yang harus dibayar Tata bila dia membeli 3 kg jeruk, 5 kg dan 5 kg manggis ya? Oke, dalam soal ini kita coba langsung jawab langsung ya teman-teman. Dalam soal ini, kayak biasa, kita coba misalkan terlebih dahulu ya, keubahnya. Kayak biasa, keubahnya bisa kalian apapun, entah itu ABC atau XY, tapi kan yang biasa tuh kayak XY gitu ya. Jadi kita coba biar familiar XY aja. XY itu adalah untuk saat harga 1 kg jeruk. Jadi hal pertama tadi misalkan keubah gitu ya. Jeruk dan yang kedua itu adalah harga 1 kg manggis. Maaf ya teman-teman. Oh, agak pilek. So, lanjut. Y itu adalah harga 1 kg manggis tadi ya. Nah, sekarang kita ketika sudah memisalkan keubah, ingat langkah selanjutnya itu adalah apa? Adalah memodelkan eh, pemodelan matematikanya dari yang diketahui di soal gitu ya. Pemodelan matematikanya kayak gimana? Aku rasa teman-teman udah paham semuanya. Di soal diketahui 10 kg jeruk dan 5 kg manggis harga 175.000. Tadi jeruk itu X dan manggis itu adalah Y. Maka 10 kg jeruk artinya 10X plus 5 kg manggis artinya 5Y sama dengan 175.000. Kemudian yang kedua, sedangkan Titi, dia bilang membeli 2 kg jeruk artinya 2X dan 6 kg manggis, 6Y sama dengan berapa? Seharga 110.000. Oke. Berapakah harga yang dibayar Tata bila dia membeli 3 kg jeruk dan 5 kg manggis? Bila dia membeli 3X dan 5Y, harganya berapa? Katanya gitu kan. Nah, maka langkah selanjutnya kita bisa coba untuk mensubstitusikan apa yang sudah kita ketahui dari yang diketahui yang sudah kita apa modelkan matematikanya di sini. Oke. Misal kita sebut persamaan ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, dan yang di bawah yang ditanyakan itu adalah persamaan 3. Penyelesaiannya cuma modelnya doang ditanya. Ya, kenapa? Satu dua. Oke, bocor ya suaranya Chandra. Oke. Kalau mau tanya langsung interupsi aja ya teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut bahas. Apa tadi? Oh iya. Nah, eh, kita coba bisa ubah yang kesamaan kedua ini menjadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Menjadi kayak gini, 2X sama dengan min 6Y. Ups, ini menghalangi. Min 6Y plus 110.000. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi min 3X sama dengan min 3Y plus 55.000 ya. Dibagi 2. Nah, di sini udah diketahui nih, X-nya itu adalah min 3Y plus 55.000. Maka yang kita ketahui ini, nilai X ini, kita coba substitusikan ke persamaan yang pertama, teman-teman. Persamaan yang pertama itu kan 10X plus 5Y sama dengan 175.000 ya. Oke.
Nah, 10x, 10, x-nya tadi berapa? X-nya itu adalah min 3y plus 55.000 plus berapa? 5y. Sama dengan 175.000. Nah, ini 10 kali min 3y, 10 kali 55.000. Nanti kalian operasiin, kayak operasi dasar matematika. Nanti akan kalian dapatkan angka 25y sama dengan 375.000. Oke, 375.000. Nah, nanti didapatkan nilai Y itu adalah 375.000 dibagi dengan 25. Maka nanti hasilnya itu adalah 15.000. Oke. Nah, di sini udah diketahui nih bahwa nilai Y-nya itu, yang tadi kita misalkan bahwa nilai Y itu adalah harga 1 kilogram manggis, maka diketahui bahwa harga 1 kilogram manggis itu adalah 15.000. Sekarang yang belum kita temukan adalah harga 1 kilogram jeruk, yaitu X-nya. Berarti kita sekarang tinggal cari nilai X-nya dengan mensubstitusikan nilai Y yang sudah kita ketahui ke persamaan yang kedua, yang ini nih, yang aku tandai. Nah, persamaan ini ya, untuk mencari nilai X. Oke. Maka di sini bisa kita tuliskan kembali persamaannya X sama dengan min 3Y plus 55.000. Oke, sama dengan min 3 dikali dengan 15.000. Oke, ditambah 55.000. Oke, nah nanti hasilnya akan kalian dapatkan. Ini min 3 kali 15.000 tambah 55.000. Nanti sisanya adalah 10.000, teman-teman. Oke, nah maka diketahui X-nya itu 10.000. Jadi 1 kilogram jeruk berapa? Jeruk itu 10.000 ya, berarti. Oke. Kemudian 1 kilogram manggis itu adalah 15.000. Oke. Oke, jadi ini adalah solusinya atau apa? Eh, penyelesaiannya. Oke, teman-teman. Oke, ini kan teman-teman semua udah paham dan udah ngerti lah ya. Oke, udah kita temu bahwa 1 kilogram jeruk itu adalah 10.000 dan 1 kilogram manggis itu adalah 15.000. Oh iya, soalnya tadi apa? Soalnya itu dia bilang harus apa? Berapa harga yang harus dibayar Tata bila dia membeli 3 kilogram jeruk dan 5 kilogram manggis? Artinya 3x plus 5y itu sama dengan berapa gitu ya. Maka di sini kita tulis lagi di bawah 3x 3 kilogram jeruk dan 5 kilogram manggis itu berapa nanti gitu kan. Nah, di sini 3 kali X yang udah diketahui tadi 10.000, 3 kali 10.000, ditambah 5 dikali 15.000. Oke, maka nanti hasilnya itu akan sekitar, hasilnya itu 105.000 ya teman-teman. 105.000. Sehingga di sini 3x plus 5y sama dengan 105.000. Oke, nah ini adalah jawabannya. Sederhana ya teman-teman? Aku yakin teman-teman bisa. Oke, untuk soal Oke, aduh sinyalnya jelek bos. Oke, maaf ya teman-teman tadi aku tiba-tiba kelempar sinyal aku jelek. Aku coba pakai hotspot aja biar gak kelempar lagi. Hold on a second, sebentar. Wifi-nya jelek. Sebentar, mohon maaf kalau keluar lagi.
Oke, kita mulai lagi kalau gitu. Oke, aku share screen lagi ya. Mohon maaf tadi sedikit gangguan. Oke. Oke, tadi aku sampai mana ya teman-teman ya? Yang kalian dengar tadi. Udah selesai kah? Gimana guys? Tadi aku jelasinnya udah sampai selesai belum sebelum aku kelempar? Oke, udah selesai ya, aman ya. Oke, makasih. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau gak ada, coba bilang aman biar kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya udah sebentar. Bagian soal 1.3. Ini juga diambil dari soal tugas kelompok. Oke, di sini soal pertemuan ke-8, soal yang ketiga dari pertemuan ke-8, itu di soal diketahui bahwa 3 orang alumni IPB eh, yaitu Arif, Budi, dan Catur hendak berkolaborasi untuk investasi suatu usaha pertanian. Nilai kontribusi masing-masing dalam investasi tersebut masih belum diketahui, hanya diungkapkan 3 informasi berikut. Pertama, kontribusi Arif itu 100 juta rupiah lebih banyak dibanding kontribusi Budi. Kontribusi Catur 100 juta rupiah lebih sedikit dibanding kontribusi Budi. Dan ketiga itu adalah total kontribusi Arif dan Catur itu dikabarkan berjumlah 800 juta rupiah. Hitunglah berapa nih? Oke, yang lagi. Oke, oke. Hitunglah berapa nilai kontribusi masing-masing dalam investasi tersebut, katanya teman-teman. Jadi, oke, kita langsung aja jawab ya soal ini. Hal pertama, seperti biasa yang harus kalian lakukan itu adalah misalkan peubahnya gitu ya. Misalkan peubahnya. Misalkan peubahnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini peubahnya itu kita coba X, Y, Z aja biar gampang dan familiar kita. Maka untuk X itu kita misalkan untuk kontribusi dari eh, si Arif, kemudian yang Y itu adalah Catur, dan yang Z itu adalah Budi. Budi ya tadi, oke Budi betul. Nah, diketahui katanya em, dari Arif itu adalah 100 juta rupiah lebih banyak dibanding kontribusi Budi. Maka X itu sama dengan Z plus 100 gitu ya. Karena dia bilang Z itu kan Budi, maka lebih 100 juta rupiah dari kontribusi investasi si Budi. Kemudian catur diketahui 100 juta rupiah lebih sedikit dibandingkan kontribusi Budi. Maka catur itu kan Y. Maka Z itu minus 100 juta dari kontribusi Budi. Z min 100 gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu, informasi yang ketiga itu adalah diketahui total kontribusi Arif dan Catur dikabarkan berjumlah 800 juta rupiah. Maka X plus Y, Arif tambah Catur itu sama dengan berjumlah 800 juta rupiah. Tulis 800 saja. Oke, di sini hitunglah
berapa nilai kontribusi masing-masing dalam investasi tersebut. Artinya, kontribusi dari masing-masing Arif, Catur, dan juga siapa Budi. Nah, kita bisa substitusikan nilai yang sudah kita ketahui, teman-teman. Di sini kita coba substitusikan, eh, misal yang ini itu adalah persamaan 1, kayak tadi ya. Ini adalah persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Oke, kita coba substitusikan nilai X dan Y yang sudah kita ketahui dari persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Dalam hal ini, kita coba substitusikan terlebih dahulu nilai X-nya ya, dan nilai Y-nya yang sudah kita ketahui di persamaan 1 dan persamaan 2. Maka di sini persamaan 3 kita tulis lagi, X plus Y sama dengan 800. Dan X-nya itu tadi diketahui di soal di persamaan 1 itu adalah Z plus 100 ditambah Z min 100. Z min 100. Oke. Sama dengan 800. Nah, ini kalian tinggal tambahin aja menjadi 2Z 100 dikurangi 100 itu kan menjadi 0, 2Z sama dengan 800, maka Z itu bernilai berapa? 400 ya. Udah diketahui nih nilai investasi yang disumbangkan atau diinvestkan oleh si Budi itu adalah 400 juta. Kemudian kita belum tahu nih si Arif dan Yusyatur itu berapa, X dan Y itu berapa. Maka kita substitusikan aja nilai Z ini ke persamaan 1 untuk kita mengetahui nilai investasi yang diinvestasikan oleh si Arif. Oke, kita tulis lagi persamaannya. X sama dengan Z plus 100. Maka nilai Z-nya tadi 400, ambil plus 100, maka X-nya itu adalah 500. Oke. Maka si Arif itu berinvestasi 500 juta. Di soal itu udah diketahui sebetulnya bahwa si Arif itu 100 juta rupiah lebih banyak dibandingkan kontribusi Budi. Berarti tinggal 400 sama 100 gitu aja kan. Kemudian yang ke si Catur itu 100 juta rupiah lebih sedikit dibandingkan kontribusi Budi. Maka yang si Arif itu kan berarti 400 fungsi ini. 400 untuk yang si Catur maksudnya. Berarti kan 100 juta rupiah lebih sedikit dibanding Budi kan. Berarti Budi kan 400. Lebih sedikit 100 juta rupiah katanya. Berarti 400 kurangi 100 berarti 300. Oke. Maka Arif masing-masing investasi yang dilakukan oleh si Arif, Budi, dan juga Catur itu masing-masing adalah berapa tadi? Si Arif atau X itu adalah 500 juta. Kemudian si Catur itu adalah 300 juta. Dan si Budi itu adalah 400 juta. Oke. Jadi ini adalah jawabannya. Dan ini sederhana, teman-teman pasti sudah paham. Oke. Oke, jadi ingat ya untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama harus misalkan dulu perubahannya apa, jangan salah. Kemudian modelkan pemodelan matematikanya dari yang diketahui di soal, dari cerita di soal, kayak gini, persamaan-persamaan yang ditulis, kemudian substitusikan apa yang sudah diketahui, substitusikan apa yang sudah kalian tulis dalam bentuk model matematikanya. Oke, untuk soal nomor 3, dari pertemuan 8, gimana? Aman? Atau ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Silahkan, kalau aman, biasa. Ketik aman, biar kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, gampang kan teman-teman kalau MBL tuh di bawah santai aja. Oke, dan ini masih simple, ya teman-teman sudah paham dan ya ada yang jawab aman. Oke, thank you. Kalau gitu aku anggap aman semuanya. Kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oke,
Soal dari pertemuan ke-9. Ini dia. Pertemuan ke-9 kita sudah berbicara soal determinan, pangkat, dan juga inverse ya kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya itulah. Nah, di sini udah ada soal yang pertama dari pertemuan ke-9. Tentukan pangkat matriks berikut. Kita harus menentukan masing-masing pangkat dari matriks yang diketahui di soal. Matriks A, matriks B, dan juga matriks C, dan juga matriks D. Oke, kita coba jawab satu-satu, teman-teman. Gimana ya bisa dipencet? Halo, sinyal aku bagus kah? Oke, saya ada gangguan. Oke, oke, sepertinya. Oke, sudah ya. Oke, kita langsung jawab soal yang nomor 1 dari pertemuan ke-9 ini. Oke, menentukan pangkat dari masing-masing matriks. Kita coba menentukan pangkat dari matriks A terlebih dahulu, teman-teman. Di sini diketahui pangkat matriks A itu adalah 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 2 gitu ya. Nah, untuk menentukan matriks, teman-teman, ada dua cara kalau tidak salah. Tapi yang paling cepat itu adalah dengan menggunakan metode echelon baris ya. Oh ya, ada menggunakan definisi matriks, kemudian juga menggunakan metode echelon baris dengan menggunakan operasi baris dasar gitu ya. Nah, yang paling cepat itu adalah menggunakan metode echelon baris dengan operasi baris dasar, teman-teman. Jadi kan kalau misalnya nanti ujian ada waktunya, jadi biar cepat pakai metode ini aja, ya teman-teman. Nah, di sini kita coba menggunakan metode matriks echelon baris dengan operasi baris dasar. Oke, di sini eh, kalau diperhatikan, ini udah enak posisinya. Di sini kita bisa mengenalkan yang elemen 2 ini dan juga elemen 3 ini dengan cara operasi baris dasar, baris kedua itu ditambahkan dengan hasil kali dari baris pertama dikalikan dengan minus 2, kemudian OBD dari baris ketiga ditambahkan dengan hasil kali operasi baris dasar baris pertama dikalikan dengan min 3. Gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya akan menjadi 1. Ini menjadi 0. Kemudian baris ke pertama akan tetap teman 1, 2, 2, 1 karena tidak ada operasi di dalamnya. Ini jadi min 3, kemudian minus 2, ini min 1, kemudian ini juga sama, min 3 maksudnya, min 2, dan ini min 1. Oke. Nah, di sini kita um, apa? Kita bisa untuk menjadi echelon baris, kita bisa menolkan yang elemen min 3 ini dengan cara operasi baris dasar elemen ketiga dikalikan dengan ditambahkan hasil kali baris kedua dikalikan dengan dikalikan dengan plus 3 ya. Plus 3. Sorry. 1 dikalikan dengan 1 gitu. Min 1 maksudnya, karena kan negatifnya. Biar nanti jadi positif. Oke, ini baris pertama tetap 1, 2, 2, 1. Baris kedua juga tetap 0, min 3, min 2, min 1. Ini tetap 0, ini menjadi 0 juga, kemudian ini menjadi 0 juga, dan ini menjadi berapa? Ini menjadi 0 juga ya, teman-teman. Ya, itu menjadi 0 juga. Maka di sini diketahui ini udah menjadi berbentuk matriks echelon baris, dan ya kita bisa kasih tanda di sini menjadi seperti ini. Maka dengan metode echelon baris ini diketahui pangkat dari matriks A itu adalah sama dengan 2 ya. Karena ada 2 baris yang semua elemennya itu tidak 0.
dan memenuhi syarat dari matriks baris echelon, matriks echelon baris. Oke, yang A udah ya, kita cepat. Yang B, ini kita diketahui juga satu. Oke, ya boleh, silahkan. Kalau misalnya yang soal nomor A itu kita bisa nggak pakai sifat kan? Itu kan 1+2, terus 2+1, 2+2, 1+1 kan bisa, dia kan kelipatan ya, apa, hasil penjumlahan. Itu Ya, kalau misalnya dicoret aja yang bawahnya itu boleh nggak? Kayak pakai sifat gitu. pakai sifat pangkat apa? Sifat apa? Sorry. Pakai sifat matriks. Jadi misalnya 1+2 kan 3. 2+1, 2+1 3, 2+2 4, 1+1 2. Terus Ah yang ya, oke. baris ketiganya dicoret semua. Aha, Jadi oke pangkatnya tuh itu, 2. Itu kayak gitu boleh iya. nggak? Karena itu kelipatan ya. Iya, Bang. Iya, boleh teman-teman. Kalau saya gitu mau cepat boleh, silahkan. Masih, Bang. Sama-sama ada lagi teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut ke yang matriks B ya. 1 2 3 1 2 3 lagi, kemudian ini 2 4 6 dan ini 1 2 3. Oke, aku coba pakai versi baris dasar aja biar eh, basicnya kalian tahu dan terbiasa menggunakan sound baris. Oke. Atau mau cara menggunakan cara cepat tadi juga boleh banget teman-teman. Ini kalau kalian perhatikan, aku cepat aja. Ini bisa kita menggunakan operasi dasar 21 dikalikan yang min 2. Kemudian ini kita bisa 31 dikalikan dengan min 3 ya. Yang ini kita nolkan. Oke. Nah, di sini ini menjadi 100 teman-teman. Dan baris 1 tetap 121. Kemudian ini menjadi 0. Kemudian ini juga 0 0 ya. Ini 0 juga. Kemudian ini 0 dan juga ini 0. Oke. Dan di sini diketahui ternyata sudah ketemu operasi baris dasar dengan menggunakan operasi baris dasar sudah memenuhi matriks echelon baris. Maka di sini untuk matriks B dia memiliki pangkat 1. Oke. Pangkat dari matriks B itu adalah 1. Oke. Itu untuk sini. Kemudian kita coba yang C ya, teman-teman. Yang C ini dia bilang matriksnya di sini diketahui bahwa matriksnya itu adalah 1 2 1 min 1 13 5 2 9 4 ini 2 14 6 dan teman-teman di sini ada tanda transpose ya. Nah, ini seringkali tanda transpose ini itu kelewat, gitu, nggak kelihatan. Maka nanti diulang di ujian, kalian harus perhatikan gitu ya. Jangan sampai kelewat, karena kadang nggak kelihatan. Tahun kemarin juga ada kasus yang seperti itu, so hati-hati, oke? Nah, di sini kita lanjut bahwa kita coba selesaikan terlebih dahulu matriks ini, transposkan terlebih dahulu matriks ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa arti dari transpose itu adalah sederhananya baris menjadi kolom gitu ya. Maka baris 1 ini menjadi kolom. Jadi 1 min 1 2 2, ingat ya baris jadi kolom. Ini 2 13 9 14 ya. 1 5 4 6. Oke, ini udah kita transpose. Nah, kita bisa menentukan pangkat dari matriks ini dengan dua metode ya. Tadi ada echelon baris dan juga ada berdasarkan definisi gitu ya. Nah, tadi kan udah echelon baris, kita coba sekarang pakai definisi. Pakai definisi dari pangkat matriks. Artinya kan kita ordo terbesar yang bisa kita submatrikskan itu jika hasil determinannya nanti dari submatriks tersebut tidak sama dengan 0, maka itu adalah pangkatnya. Oke. Jika nanti submatriks dari ordo yang kita jika nanti ordo terbesar dari submatriks yang kita submatrikskan dan determinannya nanti tidak sama dengan 0, maka itu adalah pangkat dari matriks C-nya gitu ya. Nah, sekarang kita coba
dari ordo 3 dulu gitu ya. Misal kita coba carinya dari ordo 3. Ordo 3, artinya ordo 3 kali 3 ya teman-teman. Dimensi 3 kali 3. Nah, kita coba eliminasi atau coret baris yang ke-4 ini. Menjadi matriks, kita dapat matriks ordo 3 kali 3. Yang ini ya. Maka kita tulis lagi di sini teman-teman, apakah nanti hasil determinannya tidak sama dengan 0 atau 0. Kita coba cari. 1 min 1, 2, 2, 13, 9, kemudian ini 1, 5, gitu ya. Nah, untuk menentukan determinan dari submatriks ini, kita kan ada beberapa metode gitu ya. Nah, supaya cepat teman-teman, dari matriks 3 kali 3 itu kita bisa menggunakan metode Sarus gitu ya. Maka di sini kita tulis lagi kolom satunya. 1 min 1, 2, 2, 13, 9. Oke. Nah, di sini seperti biasa, operasi biasa, kita kalikan diagonal ini, kemudian 2 kali 5 kali 2, 1 kali min 1 kali 9, kemudian yang ini juga, yang sebelah sini 2, 13 kali 1, 9 kali 5 kali 1, ini 4 kali 1 kali 2. Nah, maka yang merah ini itu adalah hasil yang berupa positif, yang biru ini hasilnya yang negatif gitu ya. Maka 2 kali 13, 26 kali 1, maka nanti 20, iya, ya 26, dan nanti akan menjadi, sorry. Ini 4 kali 13, 1 kali 13, 13 kali 4 itu 52. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. 52 ditambah 2 kali ditambah 20 tambah min 9. Nah, min 9 aja langsung. Kemudian nanti ini yang biru kita operasiin juga, dikurangi 26, min 26, kurangi 45, dikurangi min 8 ya, dikurangi min 8 artinya nanti jadi plus 8. Karena kan min kali min, nanti jadi plus. Nah, ini nanti hasilnya akan 0 ya teman-teman. Nah, nanti kalian juga bisa cek menggunakan submatriks yang lain. Tadi kan kita coret yang baris keempat ini ya teman-teman untuk mendapatkan submatriks yang ini. Nah, kalian bisa coba lagi, coba misal coret baris yang satu ini untuk mendapatkan matriks submatriks yang lain. Dan kalau misalnya kalian mencoret baris satu ini, kalian akan mendapatkan submatriks ordo 3 kali 3 yang ini. Nah, nanti kalian coba cari lagi determinannya menggunakan metode Sarus. Apakah nanti hasilnya 0? Kalau misalnya 0, artinya dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pangkat dari matriks C ini. Gitu. Nah, biar cepat teman-teman, kita coba, biar gak coba satu-satu ordo 3, kita langsung aja ke ordo 2 ya teman-teman. Apakah ordo 2 ini submatriks apakah dari ordo 2 ini ada submatriks yang hasil determinannya itu tidak sama dengan 0? Kita coba cari dari ordo 2 kali 2 ini. Kita coba yang ini ya. 1, min 1, 2, dan 13. Nah, kita coba tulis lagi di sini. 1, min 1, 2, 13. Apakah nanti dia determinannya tidak sama dengan 0? Kan ini biar cepat untuk matriks segi kayak gini kan ini bisa 1 kali 13 dikurangi dengan min 1 kali 2. Berarti kan 13 kurangi 13 dikurangi min 2. 13 tambah 2 artinya kan 15. Maka dia determinannya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Maka determinannya itu tidak sama dengan 0. Artinya pangkat dari matriks C ini itu adalah 2 gitu ya. Pangkat dari matriks C itu adalah 2 kayak gitu. Jika kalian ingin menggunakan metode definisi dari pangkat matriks. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita coba lanjut dulu ke yang
matriks yang berapa? Yang D ya. Kita coba yang D, teman-teman. Mana? Ini, oh ini. Matriks D itu diketahui dia bilang 1, 4, 2, apa sih? 1, 4, 2, 0, kemudian ini 0, 1, 4, 3. Dan ditranspos. Ingat ini jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan, bahaya banget. Nanti salah ke depannya. Ini menjadi, kalau transpos kan garis jadi kolom ya. 1, 4, 2, 0. Kemudian ini 0, 1, 4, 3 gitu ya. Nah, ini bisa kita coba langsung pakai metode apa? Definisi dari matriks. Kita coba langsung aja ordo 2. Ordo 2, oke. Nah, kita coba ambil matriks yang ini nih, yang gampang ya. Maka di sini 1 kali 1 dikurangi dengan yang ini ya teman-teman. 1 kali 1 kurangi dengan 4 kali 0. Artinya 1 kurangi 0, maka dia hasilnya adalah 1. Maka determinannya itu tidak sama dengan 0. Maka pangkat dari matriks D itu adalah sama dengan 2. Oke, kayak gitu ya. Oke, untuk soal yang pertama dari pertemuan ke-9 sudah kita jawab, yaitu menentukan pangkat dari matriks yang diketahui di soal menggunakan dua metode eskalator baris dan juga definisi dari pangkat matriks. Oke, sudah dijawab ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita lanjut sampai sini ada yang bertanya terlebih dahulu atau masih bingung? Kalau misalkan aman, coba ketik aman di chat. Oke, sudah pada paham ya semuanya? Udah siap sih ini mah buat ujian MBA. Oke, karena udah paham semuanya, kita lanjut ke soal nomor 2 dari pertemuan ke-9. Oke, tentukan inverse matrix berikut, teman-teman. Ini masih pertemuan ke-9, katanya tentukan matriks. Nah, untuk menentukan inverse dari matriks, itu kan ada beberapa metode. Kayak biasa ada beberapa metode. Kalau nggak salah tuh ada metode penghapusan dan juga metode, aduh ini ada gangguan lagi. Dan juga metode adjoin ya, kalau nggak salah. Metode penghapusan diganding dengan metode matriks identitas. Kalau kalau adjoin yang menggunakan adjoin dari matriks yang ditanyakan gitu. Maka di sini kita coba langsung aja jawab teman-teman. Oke, untuk matriks A terlebih dahulu kita coba tentukan matriks inverse-nya. Oke, matriks inverse dari A. Kita coba menggunakan metode adjoin aja ya teman-teman. Aku rasa lebih mudah menggunakan metode adjoin. Jadi kita coba menggunakan metode adjoin aja. Maka rumus dari metode adjoin itu adalah 1 per determinan matriks A. Determinan matriks A dikalikan dengan adjoin dari A. Adjoin dari A itu apa? Adjoin dari A itu adalah cofaktor dari matriks A ditransposkan. Ini sama aja dengan adjoin matriks A, gitu ya. Sama aja. Oke, cofaktor ditransposkan. Nah, di sini untuk menentukan determinannya terlebih dahulu, kita harus menentukan determinannya kan. Nah, untuk menentukan determinan dari matriks A, itu kan kita bisa langsung aja nih kali dari diagonal utamanya ini. Oke, berdasarkan sifat matriks ya. Berdasarkan sifat matriks, kita dapat mengalikan elemen di diagonal utama ini untuk mendapatkan determinan dari matriks A. Maka di sini kita tahu nih, 1 kali 2 kali 3 kali 4. 4 kali 3 itu 12, 12 kali 2 itu 24. Maka determinan itu adalah 24 ya. 1 per 24. Dan sekarang kofaktor ditransposkan.
Kalau misalnya teman-teman ingat lagi, kofaktor itu kayak gimana sih? Jadi kofaktor itu teman-teman, misalkan di sini diketahui matriks A-nya itu 1, 0, 0, 0, kemudian 0, 2, 0, 0, kemudian ini 0, 0, 3, 0, ini juga 0, 0, 0, 4. Oke, nah ini kan matriks A-nya ya teman-teman. Ini kan matriks A-nya ya. Nah, sekarang misal kita mau kotor itu adalah apa ya? Mengubah matriks A yang sudah diketahui dengan menjadi matriks baru gitu. Misal di sini kita mau mencari elemen baris 1 kolom 1 di sini. Maka kita tutup baris 1, baris 1 ini, kolom 1 ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa menentukan apa determinan dari matriks yang ada di bawahnya. Setelah ini ya. Sebentar ya, aku izin sebentar. Maaf, sebenarnya gue agak kurang sehat. So, kita lanjut ya. Aku share sini lagi. Oke, oke, udah kelihatan ya. Nah, di sini kofaktor ini tadi nih. Kita coba menentukan baris 1, elemen dari baris 1 kolom 1. Maka kita hapus nih atau coret nih baris 1 kolom 1 ini. Sehingga tersisa dari matriks yang ada di sini nih. Matriks ini kan. Nah, kita mencoba menentukan uh, matriks determinan dari matriks yang ada di bawah ini yang di lingkaran biru. Ini kan udah berupa matriks apa ya? Berdasarkan sifat matriks itu kan bisa kita menentukan determinannya dengan mengalihkan diagonal utamanya. Kalau misalnya bentuknya udah kayak gini ya, berarti kan 4 kali 3 kali 2 gitu ya. Berarti kan nanti kofaktor dari baris 1 kolom 1 itu adalah 24 gitu ya. 4 kali 3, 12, 12 kali 2 itu 24. Dan begitu pun seterusnya untuk elemen-elemen yang lainnya gitu. Maka di sini untuk kofaktor dari matriks A, elemen baris 1 kolom satunya itu akan bernilai 24. Misal kita mau mencari lagi elemen dari baris kedua baris 1 kolom kedua misalnya, kita coret baris 1 kolom 2.
Maka di sini didapati apa matriks dengan apa elemen ini 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4 gitu ya. Nah, kita tinggal nentuin determinannya nanti berapa gitu. Kalian bisa menggunakan metode seharus ataupun metode yang lainnya gitu ya. Asal yang penting ketemu aja gitu kan. Nah, maka di sini biar cepat teman-teman aku coba langsung isi aja semuanya. Yang penting dasarnya udah tahu bahwa gimana caranya menentukan faktor baris satu kolom satu itu kayak gitu ya kayak tadi. Baris satunya coret, kolom satunya coret, nanti baris yang tersisa apa matriks segi yang tersisa ini tentuin determinannya. Nanti hasil dari determinannya masukin ke elemen yang kalian cari. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau gitu aku langsung aja tulis dan nanti hasilnya jangan lupa ditransposkan. Kayak gitu. Nah, sebentar ya. Ini nanti cofaktor transpose dari atau adjoint dari matriks A ini akan dengan metode tadi, dengan cofaktor tadi, akan menghasilkan matriks seperti ini, teman-teman. 24, 0, 0, 0. Kemudian di sini ada 0, 12, 0, 0. Kemudian 0, 0. Ini biar cepat ya. 008, 0, kemudian ini juga 0, 0, 0, 6. Gitu. Nah, ini kofaktor yang ditransposkan nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita tinggal mengalikan berdasarkan sifat matriks ya, kalikan konstanta dengan matriks dari matriks apa dengan matriks kofaktor transpos ini. Kalikan konstanta ini dengan matriks ini ya, teman-teman. Oke. Berarti kan 24 dikali 1 per 24 nanti hasilnya itu adalah kalikan semua konstanta ini dengan semua elemen yang ada dalam matriks, nanti hasil. Oke, tadi kalikan konstanta yang ada di soal tadi dengan matriks yang sudah kalian cari gitu ya. Nah, yang sudah kalian temukan. Oke, nggak repot juga ya. Oke, nanti hasilnya kalian akan menemukan inverse dari matriks A itu adalah bernilai 1, 0, 0. Dan setelah kalian mengalihkan semua elemen yang ada dalam matriks dengan konstanta 1 per 24 tadi, kalian akan mendapatkan matriks 0 setengah, 0, 0, kemudian 0, 0, 1 per 3, dan 0, biar rapi banget. Ups. Ini 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 1 per 4 gitu ya. Maka ini adalah hasil dari matriks inverse-nya. Oke, itu untuk matriks yang A. Selanjutnya, biar cepat kita lanjut ke matriks yang B. Inverse dari matriks B. Tadi rumusnya apa? 1 per determinan dari matriksnya, dalam hal ini determinan dari matriks B, kemudian dikalikan dengan adjoint dari matriks B, atau cofaktor transpose dari matriks B. Nah, kalau misalnya kalian cari nanti determinannya dari matriks B ini, itu akan mendapatkan hasil determinan yaitu 8 ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan metode apapun untuk mencari determinannya yang kalian anggap paling gampang dan kalian mampu. Gitu. Nanti kalian akan dapat nilainya itu 8. Kemudian untuk kofaktornya dengan operasi tadi menggunakan kofaktor yang transposkan, itu kalian akan mendapatkan matriks kofaktornya itu 4, 2, 0, 0, kemudian ini 2, 2, 0, 0, ini 0, 0, 3, 2, kemudian 0, 0, 2, 2 ya. Nah, ini belum transposkan teman-teman.
Kita belum transposkan, maka kita coba transposkan ya baris menjadi kolom. Ingat, oke? 1/8 dikalikan dengan matriks. Oh, baris menjadi kolom. Oke, berarti kan 4, 2, 0, 0. Ini 2, 2, 0, 0. Ini 0, 0, 3, 2, 0, 0, 2, 2. Nah, ini kalik matriks ini kalikan konstanta yang di luar matriks kalikan dengan semua elemen yang ada dalam matriks. Maka nanti kalian akan mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Eh, nanti kan berarti 1/8 kali 4 gitu ya. Nanti hasilnya 1/2. Kemudian sama yang lainnya juga nanti kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini jadi min 1/4. Oke, kemudian ini 0, 0, kemudian ini min 1/4 juga. Dan kemudian ini 1/4. Dia menjadi 0, 0. Kemudian yang lainnya juga sama, 0. Ini 0, 3/8. Min 1/4. Kemudian ini 0, 0, min 1/4. Dan ini 1/4 gitu ya. Oke. Jadi ini adalah hasilnya, teman-teman. Oke, tadi kita udah mendapatkan inverse dari matriks A dan juga matriks B menggunakan metode adjoint. Oke, sampai sini ada yang bertanya terlebih dahulu, silahkan. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau aman, ketik aman di chat. Oke, Cantika aman ya. Oh iya. Oh ini ada dari SK faktornya itu nggak dikali min 1 pangkat I plus J dulu. Oh iya teman-teman, aku lupa. Jadi ya betul ya tadi ya, maaf aku lewat. Jadi untuk menentukan misal A11, itu nanti rumus kofaktornya itu sama dengan min 1 dikalikan dengan berapa tadi? Apa pangkat dari I plus J. I plus J kan I-nya baris, kolomnya itu J-nya itu adalah kolom. Maka di sini baris 1 plus eh, kolom 1 gitu ya. Nanti ini adalah rumus dari kofaktornya. Nah, nanti kalian menggunakan ini ya. Tadi aku lupa. Kofaktor. Oke. Oke. Betul sekali. Makasih. 1/8 dari mana? 1/8 itu adalah yang ini ya. Maksudnya. 1/8 itu adalah rumus dari matriks menggunakan metode adjoint. Jadi 1 per determinan B. 8 itu adalah determinan dari matriks B-nya. Kalau misalkan kalian jadi harus menentukan matriks dari menentukan determinan dari matriks B-nya terlebih dahulu. Yang ini menggunakan metode echelon baris ataupun juga menggunakan echelon baris, menggunakan apa sifat dari determinan matriks dengan menggunakan OBD ya teman-teman. Jadi ubah jadi matriks segitiga terlebih dahulu, segitiga bawah atau segitiga atas, kemudian nanti kalikan elemen dari diagonal utamanya. Kayak gitu. Oke? Jadi 1/8 itu adalah satunya, udah template. Gitu ya. Kemudian untuk 8 itu adalah determinan dari matriks B-nya. Gitu kiranya. Paham nggak?
Oke, kalau enggak, karena gimana aman? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Soal ketiga dari pertemuan 9. Oke, di sini suatu matriks A memenuhi operasi baris dasar berikut. Tentukan determinan dari matriks A tersebut. Nah, ini ada yang kelewat. Ini harusnya sama dengan matriks A-nya di sini diketahui 1, 0, 0, awalnya kayak gini ya teman-teman. Kemudian min 2, 1, 0, ini min 3, 2, min 3. Di sini kita coba langsung jawab ya. Oke, kita coba ubah matriks yang udah diketahui ini dengan serangkaian OBD yang sudah diterapkan di soal. Oke. Min 3, 2, min 3, kemudian ini katanya operasi baris dasar pertama itu adalah E21, maka baris 1 itu ditukar dengan baris 2, jadi 0, 1, 2, 1, min 2, min 3, kemudian ini 0, 0, min 3, kemudian nanti baris apa? Persidangan kedua itu adalah baris 3, 1, min 3, nanti hasilnya itu akan baris satunya tetap 0, 1, 2, baris 2 juga tetap 1, min 2, min 3, baris 3-nya berubah, ini menjadi 0, iya betul ya, ini menjadi 0, ups. Ini menjadi 0, ini menjadi min 3, kemudian ini menjadi berapa? Ini menjadi min 9. Min 9 ya. Mhm. Ya, ini menjadi min 9. Kemudian baris dasar yang kedua itu adalah 3, 2 kalikan dengan min 2, maka ini akan menghasilkan baris pertamanya tetap 0, 1, 2, baris kedua juga tetap 1, min 2, min 3, baris ketiganya berubah menjadi min 2, 1, min 3 gitu ya. Akan menjadi seperti ini. Kemudian OBD yang terakhir itu adalah baris kedua dikalikan dengan konstanta 1/3 itu ya. Di soalnya diketahui. Maka ini akan menjadi seperti ini. Baris pertama tetap 0, 1, 2, baris kedua berubah menjadi 1/3, min 2/3 ini, min 2/3, kemudian ini menjadi min 1 ya. Min 1, dan ini menjadi min 2 tetap 1, dan juga tetap min 3. Oke, determinan dari matriks. Nah, ini udah diketahui nih matriks yang memenuhi operasi baris dasar yang disampaikan di soal. Maka di sini kita dapati matriks berorder 3, matriks segi order 3. Maka untuk matriks segi order 3, untuk menentukan determinannya, kita bisa menggunakan metode Saros biar cepat. Metode Saros, ingat kita coba tuliskan di sini lagi kolom pertama dan kedua. Maka di sini 0, 1/3, ini min 2, kemudian 1, min 2/3, dan ini 1 ya. Maka seperti biasa, operasi garis dasar dari metode Saros kayak gini, dikalikan, ini hasilnya akan menjadi positif, dan dikurangi dengan hasil kali garis yang aku kasih warna biru ini. Oke? Nah, nanti kalian akan mendapatkan hasil uh, ini nanti hasilnya 0 kali 3 kali min 3 itu 0, kemudian tambah ini langsung aja teman-teman, tambah 2, tambah 2/3, kemudian ini dikurangi min 8/3, min 0, kurangi min 1, berarti kan min kali min jadi plus 1 gitu ya.
Dan nanti kalian menggunakan operasi matematika biasa, nanti kalian akan mendapatkan hasil 1. Oke. Maka diketahui determinan dari matriks A itu adalah 1. Oke, jadi seperti ini prosesnya untuk menentukan determinannya dari tipe soal yang seperti ini. Oke. Terus soal nomor 3 dari pertemuan ke-9 udah selesai. Ada yang tanyakan? Kalau misalnya aman, ketika aman di chat kayak biasa. Kalau ada yang masih bingung, silakan langsung tanyain aja, oke? Gimana, teman-teman aman gak? Oke, aman ya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu adalah soal dari pertemuan ke-10, nomor 1 itu ya, teman-teman. Oke, soal selanjutnya di sini soal yang pertemuan 10 ini udah masuk ke materi tentang sistem persamaan linear ya. Apakah dia mempunyai penyelesaian tunggal, penyelesaian banyak, atau tidak ada penyelesaian? Apa? Oh, tentukan nilai P dan Q agar dia mempunyai penyelesaian banyak, penyelesaian tunggal, atau dan tidak mempunyai penyelesaian gitu. Nah, kita coba langsung jawab aja biar cepat. Langsung jawab aja. Di sini kita coba ubah apa sistem persamaan linear yang tadi soal ke dalam bentuk matriksnya. Maka di sini ini persamaan yang ini kita coba ubah dalam bentuk matriks. Nanti kan akan berubah menjadi gini, 2, 1, 2 gitu ya. Kemudian ini 6, 2, 5. Dan ini P11 perbesaran 0, Ki 5. Kayak gini ya. Nah, kita coba kita coba ubah terlebih dahulu. Apakah apa? Coba ubah ke dalam bentuk matriks segitiga atas terlebih dahulu untuk menentukan penyelesaiannya gitu ya teman-teman. Menggunakan metode operasi baris dasar, menggunakan OBD. Nah di sini kalau misalnya dilihat, kalian bisa menukar baris ke-1 dan kedua menjadi kayak gini, 1, 2, 1, kemudian ini Ki, dan ini 2, 6, P, 0, ini 2, 5, 1, 5, gitu ya. Nah, di sini kalian bisa menghilangkan atau menolkan yang ini. Dengan operasi baris dasarnya itu adalah E21 min 2, kemudian E31 min 2 juga. Oke. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini. Matriksnya 1, 2, 1, baris 1 tetap ini. Kemudian ini Ki, dan ini menjadi 0, ini menjadi 2,